Banyak orang mungkin mengenal tokoh-tokoh perempuan seperti Kartini, Cut Nyak atau mungkin Dewi Sartika. Tapi tidak semua orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Ia adalah Rahma El Yunusya. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan ringkasan singkat namun padat mengenai kehidupan, perjuangan, dan pengaruh Rahma El Yunusya dalam memajukan pendidikan dan peran perempuan di Indonesia. Rahmah lahir pada pagi hari Jumat tanggal 1 Rajab 1318 Hijriah di Padang Panjang. Ayahnya seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Yunus dan ibunya bernama Rafi'ah. Dari 5 saudara kandung, Rahmah adalah anak yang paling kecil. Rahmah tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Menulis dan membaca huruf Arab dan Latin dipelajari dari kedua kakaknya yang bernama Zainuddin dan Muhammad Rashid. Beliau lahir pada tanggal 29 Desember tahun 1900 dan beliau mendirikan Diniyah Putri Padang Panjang pada tanggal 1 November tahun 1923. Sebelumnya beliau di tahun 1916 itu tetap belajar kepada kakak beliau yaitu Zainul Abidin Al-Yunusi, di mana Zainul Abidin Al-Yunusi ini bersama dengan Nyami Hamka bersama mengembangkan pesantren Tawalib di Padang Panjang, tapi sebenarnya juga membangun pendidikan di dekat Surau Jembatan Besi di Padang Panjang. Rahmah menikah saat usia 16 tahun dengan Haji Bahaudin Latif. Harapan dan cita-cita Rahmah untuk dapat mendirikan sebuah ruang pendidikan khusus untuk anak perempuan besar sekali, supaya mereka mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk maju dan mendapat ilmu pengetahuan Islam lebih banyak dan indah. Maka pada tanggal 1 November 1923 di kota kecil Padang Panjang berdirilah sebuah ruang pendidikan agama untuk anak-anak perempuan pertama di Sumatera, bahkan di Indonesia sendiri, yang diberi nama Al-Madrasatul Diniyah Putri. Sekolah ini dipimpin langsung oleh pendirinya yaitu Rahmah El Yunusya. Nah, pada 1924 Rahmah juga mendirikan sekolah menyesal untuk wanita-wanita rumah tangga yang buta huruf, yang serta memiliki keterampilan seperti menjahit. Nah, pada tahun 1933 membentuk Perikatan Guru-Guru Agama Putri Islam PGAPI, serta menjadi ketuanya. Pada tahun 1935 menjadi wakil kaum ibu Sumatera Barat ke Kongres Perempuan Indonesia di Batavia, Jakarta. Beliau memperjuangkan soal kerudung dalam kongres waktu itu. Nah, pada tahun 1938 menghadiri Kongres Perempuan Indonesia di Bandung. Pada bulan April 1940 diundang menghadiri Kongres Persatuan Ulama Aceh pada tanggal 2 Oktober 1945, mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang nantinya pada 1945 diubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Tahun 1928 beliau ikut juga membantu memberikan dukungan penuh kepada momen Sumpah Pemuda, ya, di mana para pemuda berjuang untuk menyatukan Indonesia. Kemudian tahun 1932 beliau memimpin gerakan menentang untuk ordo nanti kalian bercatat. Jadi Belanda menerapkan sistem pernikahan secara sipil bagi orang Minang pada waktu itu di daerah Sumatera Barat ini, dan wanita tidak diizinkan menikah secara Islam. Maka beliau menentang dan sempat masuk penjara selama kurang lebih dari 1 tahun namanya. Tanggal 17 Agustus tahun 45 ketika kita merdeka, maka Bunda Rahmah yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di kawasan Padang Panjang sekitarnya. Kalau sekarang kita bisa lihat di hadapan kita di depan asrama Diniyah Putri ada tugu, ada tiang bendera. Itulah tiang bendera yang pertama kali tempat berkibarnya bendera merah putih setelah kita merdeka. Pada tanggal 7 Januari 1949 beliau ditangkap Belanda ketika ikut bergerilya. Beliau bulan Oktober masih dalam status tahanan kota yang kemudian diundang ke Yogyakarta untuk menghadiri Kongres Pendidikan Antar Indonesia sebagai
wakil di Sumatera. Tanggal 1 Maret 1956, Rahmah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk daerah pemilihan Sumatera Tengah dari Partai Masyumi. Pada 1957, menunaikan ibadah haji dan selanjutnya mengadakan kunjungan ke negara-negara Timur Tengah. Nah, di tahun 1957 ini terjadi sebuah peristiwa bersejarah, yaitu untuk pertama kalinya seorang perempuan non-Mesir, bahkan non-Arab sendiri, diundang secara resmi untuk mengajar di kampus bernama Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Al-Azhar sebagai salah satu pusat studi Islam tertua di dunia tidak hanya memberikan Rahmah kesempatan untuk berbagi ilmu, tetapi juga menganugerahkan gelar kehormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam dunia pendidikan dan dakwah Islam kala itu. Nah, pengakuan ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga pengakuan dunia Islam atas peran perempuan dalam pendidikan dan kebudayaan. Nah, lewat langkahnya yang visioner ini, Rahmah membuktikan bahwa perempuan tidak hanya layak mendapatkan pendidikan tinggi, tapi juga mampu menjadi pendidik, pemimpin, dan pemikir. Pengaruh Rahmah melintasi batas geografis dan budaya, menjadikan Sumatera Barat bukan hanya dikenal karena alamnya, tapi juga karena seorang perempuan hebat yang membawa cahaya ilmu ke dunia. Nah, mungkin begitu saja seputar Rahmah Al-Yunusiyah, yaitu tokoh perempuan yang mengabdikan dirinya sebagai seorang pendidik sekaligus tokoh yang sangat berjasa bagi Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.